online Abi Petamburan. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, persiapkan diri kamu dengan baik. Kamu sudah mandi, kamu sudah gosok gigi, dan jangan lupa berpakaian rapi. Yang kedua, ingat baik-baik, ini adalah ibadah, jadi harus sungguh-sungguh, tidak boleh ngobrol, tidak boleh makan, apalagi bermain-main. Yang ketiga, siapkan Alkitab, buku catatan, dan hafal ayat hafalan yang diberikan. Selamat beribadah teman-teman. Jesus bless you. Bye-bye. Shalom anak-anak sekolah minggu GB Petamburan. Om Yosi mengucapkan selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita masih ibadahnya masih online ya. Jadi kamu ibadah dari rumah dan tetap kita mengikuti protokol kesehatan ya. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, jangan kerumun-kerumun begitu ya. Dan kalau bisa di rumah aja lebih banyak ya. Tuhan Yesus menolong kamu di rumah, baca Alkitab, baca renungan, rajin berdoa, maka Tuhan Yesus disenangkan dan Tuhan memberkati kamu semua. Haleluya, selamat berbakti. Dadah. Annyeong! Shalom adik-adik. Shalom, apa kabar adik-adik? Baik, pastinya. Yeay, sekarang kita mau mulai ibadah. Yes. Siapkan hati kita adik-adik, sebelumnya Kak Dian akan memimpin kita dalam berdoa. Oke, mari kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas hari ini Engkau telah memberkati kami, memberikan kami nafas kehidupan ya Bapa. Sekarang kami mau ibadah, Kau berkati hati kami supaya kami bisa fokus mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Yuk bangkit berdiri adik-adik.
Udah capek belum adik-adik? Belum dong, kayaknya belum ya. Belum Kak. Masih semangat dong ya. Masih semangat, tapi sekarang tiba saatnya. Untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi siapkan hati kita ya adik-adik. Yuk kita nyanyiin lagu ini sama-sama. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Yuk nyanyiin lagu ini sama-sama adik-adik. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih.
Tuhanmu yang terbaik bagiku. Yuk adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah kami. Sekarang tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati kakak yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian? Kakak berharap kalian semua sehat-sehat dan hari ini sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oke, kita akan mulai firman Tuhan hari ini. Kakak membawakan firman Tuhan dengan berjudul Ketidakpatuhan Mendatangkan Kesusahan. Apa ya artinya? Artinya begini adik-adik, kalau kita nggak patuh maka kita akan mengalami sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Nah kakak punya cerita ilustrasi yang bisa adik-adik dengarkan dan bisa memahami akan tema yang kakak berikan hari ini. Ada seorang yang sedang berjalan namanya Sidul. Wah, Sidul gembira sekali hari ini karena pagi yang cerah ya, dan dia juga sedang liburan hari ini. Dia berjalan-jalan di satu tempat yang indah. Dia lihat pohon-pohon, lihat burung-burung yang berterbangan dan juga banyak sekali kupu-kupu yang indah. Wah, lagi asik berjalan dia. Tiba-tiba dia mendengarkan ada orang yang berteriak memanggil namanya. Dul, Dul, Dul. Duh, siapa sih? Ganggu kesenangan aja. Terus dia balik. Ya, dia lihat. Siapa ya? Waktu dia nengok, lihat. Ya, dia lagi. Ternyata itu adalah temannya ya yang bernama Pace. Pace bilang, Dul, kamu mau kemana? Hati-hati loh jalan di tempat ini, banyak bahayanya loh. Hah? Bahaya apaan? Kata si Pace. Iya, karena di sini ya ada jurang yang dalam. Kalau kamu gak hati-hati, kamu akan terperosok loh. Kamu masuk ke dalam jurang, gak ada yang bisa nolongin kamu. Terus dia bilang apa? Udah berisik kamu, ganggu kesenangan aku aja. Aku tahu kalau di sini ada jurang, tapi kamu nggak usah banyak ngomong. Kalau aku ketemu jurang, aku bisa lompat. Tenang aja, udah sana, pergi. Dia nggak mau dikasih tahu sama si Pace. Kemudian dia jalan lagi. Udah, aku mau jalan lagi. Kamu ganggu kesenangan aku aja. Karena dia melihat Pace yang ada di belakang ngikutin dia. Dia lari adik-adik, dia lari kenceng. Pace udah bilang, Dul hati-hati jangan lari, di depan ada. Belum selesai si Pace ngomong. Si Dulnya jatuh. Ya, jatuh ke dalam jurang. Baru dia kaget, waktu dia terantuk udah masuk ke dalam jurang baru dia berteriak, tolong. Gimana si Pace mau nolong ya kan? Si Dulnya sudah jatuh ke dalam jurang. Nah adik-adik itu adalah cerita ilustrasi tentang ketidakpatuhan. Di mana si Dul sudah diperingatkan bahwa ada jurang tetapi dia malah mengabaikan. Dia nggak mau ya, nggak mau dengar. Dia katakan apa? Udah nanti aja, aku juga tahu. Dia meremehkan apa? Meremehkan nasihat dari temannya, padahal temannya itu berkata yang baik. Nah, adik-adik sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau baca di dalam Amsal 3 ayat 1 sampai 8. Adik-adik punya Alkitab kan ya? Adik-adik dapat mengambil Alkitabnya dan kita baca bersama-sama. Amsal 3 ayat 1 sampai 7. Ayat 1 sampai 7. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3.
Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah, di dalam Amsal 3 ini kita diajarkan untuk menjadi anak yang bijak, ya. Anak yang bijak yang mau dengar-dengaran akan perintah Tuhan dan tidak melupakan ajaran yang diberikan kepada kita. Nah, karena adik-adik sekarang masih bersama-sama dengan orang tua, maka kakak mengingatkan supaya kita selalu mendengarkan dan melakukan nasihat yang diberikan oleh orang tua kita. Ya, siapa yang ada di rumah? Papa, mama, opa, oma, itu juga termasuk orang tua kita, atau tante, om gitu ya. Nah, adik-adik, kakak mau kasih ada 2 anak laki-laki yang dipilih oleh Allah, tetapi mereka dilahirkan oleh ibu yang berbeda. Anak yang pertama dilahirkan oleh Ibu Hana. Ibu Hana itu adalah seorang yang saleh, ya. Dia mau menggenapi nazarnya kepada Tuhan, tidak rakus, tidak tamak, ya, dan juga dia suka berdoa dan jujur. Kemudian anak yang kedua dilahirkan oleh seorang ibu dari seorang suami yang bernama Manoah, ya. Jadi kakak sebutin aja Ibu Manoah gitu ya. Nah, ibu ini dia memegang janji Tuhan, dia orangnya juga saleh dan juga rendah hati. Ibu Hana melahirkan seorang anak laki-laki bernama Samuel. Dan Ibu Manoah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Simson. Nah, adik-adik, kita mau mulai dengan kisah Simson dulu ya. Nah, Simson dilahirkan seperti adik-adik sudah tahu ya. Waktu cerdik, adik-adik sudah dengar juga kisah tentang Simson, ya, di mana sebelum dia itu ada di dalam kandungan ibunya, Tuhan telah datang kepada ibunya untuk apa? Untuk memberitahukan bahwa anak yang ada di dalam kandungannya nanti itu adalah nazir Allah. Wah, hebat ya. Jadi dia dipilih khusus gitu loh adik-adik. Dipilih khusus oleh Tuhan untuk apa? Untuk menjadi pemimpin bangsa Israel pada waktu itu. Terus Tuhan kasih tahu karena ini anak yang khusus, dia harus hidup kudus. Dia tidak boleh, sejak dalam kandungannya itu tidak boleh dikasih makan makanan yang haram. Tidak boleh minum minuman yang beralkohol. Ditambah lagi, ada lagi satu ya, karena dia itu adalah nazir Allah, rambutnya itu tidak boleh dipotong. Jadi adik-adik bisa bayangin ya, kalau ada anak bayi dari kecil sampai besar, itu rambutnya nggak boleh dipotong. Nggak boleh kena pisau cukur, nggak boleh kena gunting gitu ya. Berarti rambutnya panjang. Nah, itu adalah syarat yang Tuhan berikan karena itu adalah anak khusus. Nah, jadi mamanya ini
memelihara Simpson sejak dia lahir, dari dalam kandungan sampai lahir, sampai dia sudah besar, itu dengan baik. Dia selalu kasih tahu sama Simpson, kamu ini adalah nasir Allah, karena itu kamu harus menjaga hidupmu tetap kudus. Kamu tidak boleh makan makanan yang haram, tidak boleh minum minuman yang beralkohol, dan ingat baik-baik, rambutmu tidak boleh dicukur. Walaupun cuma 1 senti tapi nggak boleh, karena kamu adalah nasir Allah. Kamu sudah dikhususkan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bagi bangsa ini. Nah, setelah dia dewasa, ternyata Simpson itu mulai meremehkan nasihat mamanya, adik-adik. Padahal dia sudah tahu bahwa rencana Allah baginya itu untuk melepaskan bangsa Israel dari bangsa Filistin yang suka mengganggu mereka pada saat itu. Apa yang dia lakukan? Dia hanya menghabiskan waktu untuk bersenang-senang, adik-adik. Dia cuma mau pamer kekuatannya, terus dia melakukan hal-hal yang tidak terpuji, malah dia menyuruh orang tuanya untuk melamar gadis, bahkan menikah dengan gadis di luar dari bangsanya sendiri. Padahal Tuhan sudah bilang tidak boleh melakukan sesuatu yang najis, yang di luar dari kehendak Tuhan. Tapi dia malah mengambil seorang perempuan dari suku yang lain, bukan bangsanya sendiri. Kemudian dia pamer kekuatan. Dia pernah mengangkat pintu gerbang, ya, pintu gerbang kota itu kan besar adik-adik dan berat. Dia pamer, ya. Dia mau menunjukkan dia kuat. Apalagi dia pernah tunjukin ke cewek yang dia suka itu kalau dia itu punya kekuatan. Ceweknya rayu-rayu, ayo dong Simpson, kasih tahu dong kamu kekuatannya dari mana, gitu ya. Terus dia bilang oh kalau kamu mau lihat aku kuat, ya, aku lemah, kamu boleh ikat badanku dengan tali yang baru. Padahal itu bohong, dia cuma mau nunjukin kalau dia itu kuat begitu ya, pamer gitu ya. Setelah diikat, apa yang terjadi? Tali itu diputuskan dengan gampang, ya, dengan gampang. Dia tidak bersusah-susah, kayak kita gitu ya, mau putusin benang aja susah nariknya gitu. Nah, dia semakin hari semakin lupa bahwa kekuatan yang ada pada dirinya itu adalah berasal dari Tuhan, adik-adik. Dan dia melakukan banyak sekali perkara-perkara yang tidak baik, ya, merugikan merugikan orang, ya, yang harusnya orang tidak dibunuh dia bunuh. Ada ladang gandum dibakar sama dia begitu. Itu kan menyusahkan orang. Apa yang terjadi adik-adik? Karena ketidakpatuhan Simpson, dia berakhir di suatu tempat, yaitu dia diolok-olok oleh orang Filistin, ya. Dan untungnya di akhir hidupnya Tuhan masih mau mendengarkan permintaan dia yang terakhir untuk membalas dendamnya sendiri, ya. Yaitu dia merobohkan bangunan. Ketika itu dia diolok-olok di satu bangunan yang besar, ya, adik-adik, ya. Adik-adik lihat bahwa karena perbuatan Simpson, roh Allah meninggalkan dia. Roh Allah tidak lagi tinggal di dalam dia sehingga dia menjadi orang biasa, dia tidak memiliki lagi kekuatan. Nah, itu akibat dari ketidakpatuhan. Dia tidak melakukan apa yang pernah diajarkan oleh ibunya dan bapaknya, bahwa dia itu adalah nasir Allah. Orang yang memang benar-benar sudah dipilih oleh Tuhan sejak dia masih ada di dalam kandungan. Nah, sekarang kita akan melihat anak yang kedua, anak laki-laki yang kedua, yaitu Samuel.
Samuel dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Hana, ya. Hana ini mendidik Samuel dengan baik seperti halnya juga dengan Ibu Manoah tadi mendidik Simpson adik-adik. Nah, di dalam kesehariannya Ibu Hana selalu memberitahukan kepada Samuel bahwa dia adalah anak yang akan diberikan kepada Tuhan. Itu sebagai janji dari Ibu Hana kepada Tuhan. Kalau aku nanti akan mendapat anak, aku akan memberikan anak ini kepadamu. Jadi setiap hari dia selalu dididik bagaimana berlaku yang baik, berlaku yang sopan, dengar-dengaran, patuh, ya. Karena dia adalah anak yang memang sudah dinasarkan untuk Tuhan oleh Ibu Hana. Nah, pada waktunya dia akan dibawa ke rumah Tuhan. Samuel dibawa ke sana dan dia bertemu dengan seorang imam yang ada pada waktu itu, yaitu Imam Eli, adik-adik. Samuel walaupun masih kecil, karena dia ingat benar apa yang diajarkan oleh mamanya, dia lakukan semua hal yang baik. Sehingga Imam Eli itu sayang sama dia, ya, karena dia patuh, taat. Walaupun dia sering melihat anak-anak dari Imam Eli yang sekarang juga jadi imam bersama dia itu, bersama Imam Eli maksudnya, itu melakukan hal-hal yang curang adik-adik. Mereka mencuri, ya. Mencuri apa? Mencuri persembahan orang. Kalau orang membawa daging untuk dipersembahkan kepada Tuhan, itu daging yang bagus-bagus yang harusnya untuk Tuhan, itu diambil sama mereka. Kemudian banyak lagi perbuatan yang tidak baik, ya, itu dilakukan oleh anak-anaknya Imam Eli. Adik-adik tahu apa yang terjadi dengan anak-anaknya Imam Eli? Karena mereka nggak patuh walaupun mereka sudah ditegur sama papanya. Ya, mereka nggak mau dengar. Apa yang terjadi? Anak-anak Imam Eli itu mati. Ya, mati karena tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Samuel, walaupun dia melihat setiap hari apa yang dilakukan oleh anaknya Imam Eli, dia tidak pernah sekalipun punya niat untuk melakukan hal yang seperti mereka lakukan. Wah, hebat ya. Sehingga apa yang terjadi? Yang harusnya tadi kalau Imam Eli nggak ada, anaknya yang menggantikan Imam Eli untuk menjadi imam, karena mereka semua sudah mati, ya. Akhirnya yang menggantikan siapa? Samuel. Dan hebatnya lagi, Samuel itu bukan hanya imam loh adik-adik, tetapi dia juga menjadi seorang nabi. Jadi ada 2 jabatan yang dipegang oleh dia. Dan Tuhan sangat memberkati Samuel di dalam memimpin bangsa Israel. Sampai suatu ketika orang-orang Israel datang kepada Samuel, kami mau supaya kami diangkat seorang raja. Wah, Samuel merasa sedih. Dia pikir dia yang ditolak oleh bangsa Israel. Udah gak mau dijadikan pemimpin lagi. Kemudian dia datang kepada Tuhan. Tuhan bilang, tenang aja Samuel, bukan kamu yang ditolak oleh bangsa Israel, tetapi aku yang ditolak. Tapi Samuel sedih karena karena dia tahu mereka menolak Tuhan. Akhirnya apa? Atas perizinan Tuhan, Samuel mengangkat seorang raja untuk bangsa Israel. Dan kehidupan Samuel itu selalu diberkati oleh Tuhan. Sampai matinya pun dia tetap melayani Tuhan. Hebat ya adik-adik ya. Kenapa Samuel bisa seperti itu? Karena dia patuh. Dia selalu mengingat ajaran yang diberikan oleh ibunya kepadanya, oleh ayahnya kepadanya. Dan kakak mau kasih tahu, kalau kita melakukan
sesuatu di dalam kehidupan kita, ingat baik-baik apa yang pernah dipesankan oleh orang tua kita. Jangan sampai menjadi anak-anak yang bebal, yang tidak dengar-dengaran, ya, tidak mau tahu dengan nasihat orang tua. Kalau dinasihatin, dibilang, bawel mamanya, papanya jahat, nggak boleh. Ya, kalau papa mama nasihat kita bukan karena mereka jahat atau bawel, bukan, tapi itu untuk kebaikan kita. Makanya kalau kita dinasihatin, simpan tuh di dalam hati kita. Simpan di dalam pikiran kita juga, supaya kita bisa bertindak atau melakukan sesuatu yang baik. Kita mau kan seperti Samuel ya, yang selalu diberkati oleh Tuhan. Jadi seorang pemimpin lagi, ya kan? Simson sih sebenarnya seorang pemimpin, tetapi karena dia nggak patuh, dia nggak ingat lagi akan nasihat orang tuanya, maka dia mengalami sesuatu yang kurang baik di masa hidupnya. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang kita dengar hari ini mengajarkan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang baik sesuai dengan apa yang pernah diajarkan kepada kita melalui orang tua kita. Firman Tuhan katakan bahwa kita harus dengar baik-baik didikan ayah kita dan menyimpan ajaran yang disampaikan oleh ibu kita di dalam hati kita. Karena apa? Karena itu baik untuk masa depan kita. Adik-adik mau jadi anak yang berguna, yang sukses di kemudian hari, adik-adik harus menyimpan semua yang menjadi nasihat orang tua di dalam kehidupan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Biarlah firman-Mu tersimpan dalam hati kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi anak-anak yang taat, yang patuh kepada orang tua kami sesuai dengan apa yang Engkau firmankan ya Tuhan, supaya kami dapat memiliki hidup yang baik di kemudian hari. Terima kasih Bapa, Engkau berkati semua anak-anak yang ada pada hari ini, biarlah mereka dapat melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahan kalian ya adik-adik, masukkan dalam amplop atau celengan dan akhir bulan adik-adik dapat membawanya ke gereja. Selamat memberikan persembahan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara, yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Terima kasih.
itu dia adik-adik firman Tuhan hari ini. Pasti diberkati kan adik-adik? Pasti dong. Iya dong. Amin. Nah adik-adik kakak mau ngingetin jangan lupa kumpulin ayat hafalan ke guru kelas masing-masing via grup WA. Bener gak kak? Benar, benar banget. Terus selanjutnya apa kak? Ya kita mau ngucapin Happy birthday buat adik-adik yang berulang tahun. seminggu ke depan. Kiranya semakin menjadi berkat, makin pintar apa? Sekolahnya. Terus apa lagi kak? Pintar di rumah juga, Iya pokoknya dong. semuanya deh ya yang terbaik. Yeay. Terus jangan lupa kita juga mau Ingetin adik-adik tetap jaga protokol Protokol kesehatan. dengan Dengan cara cara apa kak? Mencuci tangan. atau menggunakan hand sanitizer. Iya. Terus Memakai masker atau face shield. dan tetap jaga jarak. Iya, menjaga jarak. Mm. Nah, adik-adik ibadah habis sampai di sini dulu ya. Yuk kita nyanyi sama-sama.